Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Dwi Prasetyo dengan NIM 190301065 kelompok 33. Dan perkenalkan teman saya Ferry Juliangga Putra Lubis, NIM 190301108 dari kelas IT 2 dari kelompok 33. Perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa pada tanaman pangan. Definisi mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah proses pengenalan dan penggunaan bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Apa yang dilakukan dari mekanisasi pertanian? Yang pertama yaitu merencanakan hal yang praktis, solusi yang efisien untuk produksi, penyimpanan, pengolahan, dan pengemasan produk pertanian. Kedua yaitu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem, proses, mesin yang berhubungan dengan manusia, tanaman, hewan, mikroorganisme, dan bahan biologi. Ketiga yaitu mengembangkan solusi penggunaan produk pertanian, produksi, dan limbah serta sumber alam. Tahapan mekanisasi pertanian. Tahap pertama yaitu prasejarah, penggunaan alat tangan. Tahap kedua yaitu penggunaan tenaga hewan. Tahap ketiga yaitu penggunaan tenaga mekanis yang statis. Tahap keempat, penggunaan tenaga mekanis bergerak. Tahap kelima, penggunaan mesin menggantikan fungsi kontrol oleh manusia. Tahap keenam, penyesuaian praktek bertanam menggunakan alat atau mesin. Tahap ketujuh, penyesuaian sistem pertanian dengan mesin. Tahap ke-8, penyesuaian tanaman ke peralatan. Tahap ke-8, otomatis pertanian. Terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan mekanisasi pertanian. Kedua yaitu keunggulan mekanisasi pertanian. Ketiga yaitu dampak mekanisasi pertanian. Yang keempat yaitu alat dan mesin pada tanaman pangan. Perkembangan mekanisasi pertanian. Dekade 1950 sampai 1960. Mekanisasi pertanian ditandai dengan pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintah Belanda dari Rice Estate di Sekon, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Rice Estate Kumbe di Kruik, Merauke, Papua. Dekade 1960 sampai 1970. Pada periode ini, pengembangan alat mesin pertanian mengalami pergeseran dari penggunaan alat mesin pertanian besar menjadi lebih kecil seperti traktor tangan untuk pengolahan tanah, pompa air, dan penggilingan padi atau rice milling unit. Dekade 1970 sampai 1980. Pada periode ini, mekanisasi pertanian lebih berkembang karena adanya masukan ilmu dan teknologi. Ini ditandai dengan adanya sejumlah studi teknik pertanian. Di antaranya adalah studi beban tahanan spesifik tanah, survei kebutuhan alat mesin pertanian di Indonesia, dan studi konsekuensi perkembangan mekanisasi pertanian. Dekade 1950 sampai 1960. Mekanisasi pertanian ditandai dengan pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintah Belanda dari Rice Estate di Sekon, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Rice Estate Kumbe di Kruik, Merauke, Papua. Dekade 1960 sampai 1970. Pada periode ini, pengembangan alat mesin pertanian mengalami pergeseran dari penggunaan alat mesin pertanian besar menjadi lebih kecil seperti traktor tangan untuk pengolahan tanah, pompa air, dan penggilingan padi atau rice milling unit. Dekade 1970 sampai 1980. Pada periode ini, mekanisasi pertanian lebih berkembang karena adanya masukan ilmu dan teknologi.
Ini ditandai dengan adanya sejumlah studi teknik pertanian. Di antaranya adalah studi beban tahanan spesifik tanah, survei kebutuhan alat mesin pertanian di Indonesia, dan studi konsekuensi pertanian untuk petani kecil. Dekade 1980 sampai 1990. Pengembangan mekanisasi pertanian pada awal periode ini diwarnai dengan meningkatnya peran swasta dan makin efektifnya kerjasama antar pihak Departemen Pertanian Pusat dan daerah. Dekade 1990 sampai 2000. Optimalisasi alsitan dapat membantu UPJA untuk memperluas wilayah kerja atau meningkatkan hari kerja per tahunnya. Dalam perencanaan pengembangan penggunaan alsin akan membantu pemerintah dalam menghemat anggaran dalam pengadaan alsin. Dekade 2000 sampai 2010. Pada tahun 2001 berdiri Direktorat Alat Mesin Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air atau PLA. Kemudian pada tahun 2006 berubah status di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP. Direktorat itu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian atau alat mesin pertanian melalui kebijakan pengembangan, pengawasan kelembagaan dan alat mesin pertanian di Indonesia, pemasyarakatan hasil-hasilnya guna pemanfaatan alat mesin pertanian baik prapanen, pasca panen maupun pengolahan hasil pertanian untuk petani. Pada tahun 2010, BPM dipandang masih sebagai lembaga sertifikasi produk LS Pro alat mesin pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI alat mesin pertanian. LS Pro alat mesin pertanian telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LS Pro /027/IDN. Sampai tahun 2016, alat mesin pertanian telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI baru sebanyak 53 unit. Terdiri dari pompa air sebanyak 16 unit, traktor roda 2 sebanyak 27 unit, sprayer gendong semi otomatis sebanyak 3 unit, mesin panen padi sebanyak 1 unit, dan mesin perontok padi atau power thresher sebanyak 6 unit. Dekade 2010 sampai sekarang. Di era pemerintahan Jokowi JK, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat banyak jumlahnya. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, peningkatannya terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Data Kementerian Pertanian menyebutkan realisasi bantuan alsintan dari tahun 2010 hingga sejarah mekanisasi 55-2015 masing-masing sebanyak 8.220, 3.087, 21.145, 6.292, 12.086, dan 65.431 unit. Terlihat bantuan alat dan mesin pertanian di tahun 2015 naik 617%. Bahkan di tahun 2016, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 100.000 unit. Keunggulan mekanisasi pertanian. Yang pertama, mempertahankan mutu pada penanganan segar, meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat tanpa memengaruhi rasa dan aroma. Yang kedua, meminimalkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam produk. Yang ketiga, meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Yang kelima, menghemat energi dan sumber daya, benih, pupuk, dan air. Yang keenam, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Yang ketujuh, meningkatkan produksi persatuan luas. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produk. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Selanjutnya, dampak dari mekanisasi pertanian. Yang pertama,
Penggunaan traktor dan mesin mengakibatkan komunikasi antara buruh tani dan pemilik budidaya menjadi terganggu. Yang kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit karena menggunakan mesin modern sehingga menurunkan penggunaan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, pendapatan petani yang menggunakan bantuan mesin pertanian lebih meningkat mengakibatkan alat pertanian tradisional dilupakan. Dan yang terakhir, keterbatasan lahan subur, air, dan tenaga kerja, namun dituntut untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan hidup. Alat dan mesin pada tanaman pangan. Yang pertama yaitu pada tanaman jagung. Tahap yang pertama yaitu pengolahan lahan. Yang digunakan yaitu cangkul. Cangkul adalah alat tradisional yang digunakan untuk pengolahan lahan, dan sampai sekarang cangkul masih digunakan. Kalau secara modern, pengolahan lahan jagung dengan menggunakan bajak singkal. Cara kerja bajak singkal yaitu dengan melempar dan membalikan tanah. Cara tersebut berfungsi untuk menggemburkan tanah yang diolah. Tahap yang kedua yaitu penanaman. Secara tradisional, penanaman dengan menggunakan tenaga manusia. Kalau secara modern, penanaman jagung menggunakan mesin corn seeder. Cara kerja tunggal penanaman jagung semi mekanis menggunakan pegas pada saat mata tunggal masuk ke dalam tanah. Pengatur pengeluaran benih tertekan ke atas oleh permukaan tanah. Kemudian mendorong tangkai pegas sehingga lubang benih terbuka dan benih pun terjatuh ke bawah yang dibuat oleh mata tunggal. Tahap yang ketiga yaitu pemanenan. Secara tradisional, pemanenan dengan menggunakan tenaga manusia. Kalau secara modern, pemanenan jagung dengan menggunakan Mazer Harvester. Prinsip kerja dari mesin pemanen jagung sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengarahkan batang-batang jagung dalam suatu barisan ke dalam bagian pemotong batang jagung. Kedua yaitu memotong batang-batang jagung. Ketiga yaitu mengangkut potongan batang-batang jagung. Keempat, memisahkan tongkol dan biomasa lainnya seperti batang dan daun. Kelima yaitu mencacah biomasa batang dan daun. Keenam, memotong tongkol atau meletakkannya di belakang mesin di atas tanah. Ketujuh, mengalirkan cacahan biomasa batang dan daun jagung ke alat atau kendaraan angkut di samping atau di belakang mesin. Tahap keempat yaitu pasca panen. Alat pemipil. Prinsip dari alat pemipil jagung adalah dengan cara meletakkan jagung di dalam sebuah silinder yang terdapat gigi penahan bulir di dalamnya. Dengan demikian, ketika tongkol jagung atau silinder diputar, maka bulir jagung akan tertahan oleh gigi penahan tersebut dan akan terlepas dari tongkol jagung. Kedua yaitu alat pengering. Prinsip kerja alat pengering rotary dryer adalah menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Lalu, alat dan mesin pada tanaman pangan untuk tanaman kentang. Pengolahan lahan secara tradisional, pengolahan lahan dengan menggunakan tenaga manusia. Dan secara modern, pengolahan tanah dengan menggunakan bajak rotari. Prinsip kerja bajak rotari adalah digunakan pada pengolahan tanah pertama sehingga hasil tanah olahannya menjadi hancur. Lalu penanaman. Secara tradisional, penanaman dengan menggunakan tenaga manusia. Cara modern, penanaman dengan menggunakan alat tanam kentang SAAM TK1 atau EQ2CM strip 1A. Prinsip kerja dari alat pemanen kentang ini adalah menggali umbi, mengambil dan memisahkan daun dengan batang, dan memasukkan umbi ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu pemanenan. Secara tradisional, pemanenan dengan menggunakan tenaga manusia. Dan secara modern, pemanenan dengan menggunakan alat panen kentang SAAM strip 4U strip 1A.
Prinsip kerja bajak rotari adalah digunakan pada pengolahan tanah pertama, sehingga hasil tanah olahannya menjadi hancur. Alat dan mesin pada tanaman pangan pada tanaman padi. Tahap yang pertama yaitu pengolahan lahan. Yang digunakan yaitu cangkul. Cangkul adalah alat tradisional yang digunakan untuk pengolahan lahan dan sampai sekarang masih digunakan. Kalau secara modern, pengolahan lahan dengan menggunakan traktor. Prinsip kerja dari traktor yaitu mesin pengolah tanah dengan menggunakan tenaga penggerak motor bakar yang pada umumnya motor diesel. Sebagai mesin pengolah tanah, traktor digunakan untuk menarik peralatan pengolahan tanah seperti bajak, piring, guru piring, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu penanaman. Secara tradisional, penanaman dengan menggunakan tenaga manusia. Kalau secara modern, penanaman dengan menggunakan transplanter. Mesin rice transplanter bekerja dengan cara menancapkan bibit padi ke dalam tanah sawah menggunakan garpu penanam atau picker secara teratur sesuai gerak jalan roda mesin. Garpu penanam akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam 4 baris. Tahap ketiga yaitu pemanenan. Secara tradisional, pemanenan dengan menggunakan tenaga manusia. Kalau secara modern, pemanenan dengan menggunakan combine harvester. Prinsip kerja dari mesin panen combine harvester adalah padi yang dipotong termasuk jeraminya. Semuanya dimasukkan ke bagian perontokan gabah, hasil perontokan ditampung dalam bagor, dan jeraminya ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Kesimpulan, mekanisasi pertanian telah cukup lama dijalankan di Indonesia dan semakin ditingkatkan semenjak beberapa tahun terakhir. Upaya ini berada dalam konteks penciptaan pertanian modern, di mana penggunaan mesin dapat meningkatkan luas dan intensitas tanam, mempercepat pekerjaan, menekan biaya, mengurangi losses, dan meningkatkan produksi. Sekian dari kelompok 33, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.